Polisi menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Sunter. Presiden Prabowo menginstruksikan 5.000 puskesmas segera diperbaiki. TNI Angkatan Laut menggagalkan distribusi ilegal pasir timah di PIK 2. Trump temui Xi Jinping di tengah krisis Timur Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan program Menyapa Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Serangkaian informasi terkini dan juga menarik dari tanah air dan juga mancanegara akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut kita awali Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari kebakaran yang melanda sebuah rumah di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Insiden maut ini menelan 4 korban jiwa yang merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Agung Perkasa 4 RT 4 RW 16 Sunter Agung pada Rabu 13 Mei dini hari kemarin. Usai dilakukan pemadaman, petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Utara menemukan 4 jenazah yang merupakan satu keluarga di dalam kamar rumah korban. Kepala Seksi Operasional Gulkarmat Gatot Sulaiman mengkonfirmasi identitas korban berinisial B, KB, PM, dan NP. Para korban diduga menghirup asap hitam pekat yang memenuhi seluruh ruangan sebelum sempat menyelamatkan diri. Selain korban jiwa, insiden ini juga mengakibatkan 2 wanita berinisial L dan E mengalami syok berat usai berhasil menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap tebal. Warga sekitar awalnya melihat asap hitam membumbung dari lantai 2 rumah pada pukul 4 pagi. Petugas keamanan lingkungan sempat berupaya memadamkan titik api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasca terjadinya kebakaran di Jalan Agung Perkasa 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Rabu pagi, Kepolisian Sektor Tanjung Priok melakukan pengamanan dengan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Kebakaran yang diduga terjadi karena korsleting listrik ini masih diselidiki penyebab pastinya oleh tim dari Puslap 4 Mabes Polri. Kebakaran yang menewaskan 4 orang yang merupakan satu keluarga di Sunter Agung masih diselidiki pihak kepolisian. Petugas pemadam dari Sudin Gulkarmat Jakarta Utara mengatakan kebakaran diduga karena adanya korsleting listrik dari pendingin ruangan atau AC di lantai bawah rumah korban. Keempatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar tidur dan juga meninggal karena menghirup asap kebakaran. Kadit Reskrim Polsek Tanjung Priok, AKP Handam Samudro, mengatakan pihaknya saat ini melakukan cek tempat kejadian perkara dan pengamanan lokasi. Pihaknya masih berkoordinasi dengan tim Puslap 4 guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Selain 4 korban meninggal dunia, 2 orang lainnya yang diduga asisten rumah tangga berhasil selamat dan dalam kondisi syok. Ini objek yang terbakar adalah rumah 2 lantai dan berapi ukurannya 6x15. Bukan sementara informasi dari warga tadi di jendela itu tadi ada asap yang disebabkan listrik yang dari AC. Untuk korban semuanya ada 6, yang meninggal ada 2, yang meninggal ada 4, yang selamat ada 2. Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena. Polisi juga akan memastikan identitas para korban yang meninggal yang diduga merupakan warga negara asing. Di hasil pengecekan TKP sementara kami sudah lakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal dunia. Untuk kelanjutan proses penyelidikan kami sedang berkoordinasi dengan Puslap 4 nanti untuk dilakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Sejauh ini ada berapa korban, Pak? Sejauh ini 4 korban. Ada berapa perempuan, ada berapa laki-laki, Bang? Untuk
Untuk jenis kelamin, kemudian identitas, nanti kami lakukan identifikasi di Rumah Sakit Polri. Untuk penyebab, kami masih menunggu hasil olah TKP dari tim Puslapor yang sedang dikoordinasikan untuk kita lakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Untuk korban sendiri WNA atau gimana? Terkait status juga kami masih akan melakukan identifikasi lebih jauh nanti di Rumah Sakit Polri. Untuk barang bukti apa yang dibawa? Sejauh ini kami belum melakukan olah TKP, yang kita lakukan adalah pengamanan TKP dan evakuasi korban. Keempat korban meninggal dunia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, atap salah satu ruang kelas di MTS Muhammadiyah 40, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, roboh saat kegiatan belajar mengajar. Sedikitnya 7 orang terluka akibat tertimpa material bangunan yang ambruk secara mendadak. Atap salah satu ruang kelas di Madrasah Sanawiyah MTS Muhammadiyah 40, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, roboh saat kegiatan belajar mengajar berlangsung pada Selasa pagi 12 Mei 2026. Korban terdiri atas 6 siswa dan seorang guru yang saat itu sedang mengikuti pelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Peristiwa terjadi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan sempat menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah. Jam pertama itu pas jam bahasa Inggris BK Nurul Eka Ismiati. Sebelum terjadi ini sebenarnya kemarin itu plafonnya sudah rubuh plafonnya. Nah, itu dibersihkan dulu. Ya, baru ini tadi kejadiannya nggak tahu waktu pembelajaran yang sekitar jam 7:30 atau sudah rubuh. Korbannya ada 6, 7 plus guru. Setelah 7, saya itu rapuh. Karena memang ya ini bangunan yang sudah lama sekali. Tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 96 atau 97 itu. Saya aja belum di sini. Pak, semua korban dilarikan kemana, Pak? Ke RSUD Sragen itu ada 6, yang ke Amal Sehat itu ada 1 anak. Untuk kondisinya, untuk Bagus itu luka di kepalanya, untuk gurunya, Bu Ika itu shock, sedangkan Natalia itu kemungkinan kaki, karena tadi belum tahu persis itu. Terus juga ada Bima itu di pundaknya, terus ada lagi Ilyas juga kepala tapi sudah dibawa. Wakil Kepala MTS Muhammadiyah 40, Cipto Waluyo mengatakan, ruang kelas roboh ketika proses pembelajaran jam pertama sedang berlangsung. Mata pelajaran bahasa Inggris saat itu diajar oleh Nurul Eka Ismiati. Menurutnya, tidak ada tanda-tanda khusus sebelum bangunan ambruk. Para siswa yang juga disebut sedang fokus mengikuti pelajaran sehingga tidak sempat menyelamatkan diri ketika atap runtuh. Setelah kejadian, guru dan siswa yang terluka langsung dievakuasi menuju rumah sakit menggunakan ambulans. 6 siswa bersama seorang guru dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 1 siswa lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Amal Sehat. Selain itu, kegiatan belajar mengajar untuk sementara akan dievaluasi sambil menunggu hasil pemeriksaan keamanan bangunan sekolah. Hingga siang hari, petugas masih membersihkan material bangunan yang roboh dari area kelas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan tersangka remaja putri berusia 17 tahun. Tersangka diduga merekrut 2 anak sekolah menengah pertama atau SMP asal Bandar Lampung untuk dipekerjakan sebagai terapis pijat plus-plus di Surabaya. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan salah satu orang tua korban yang mengetahui putrinya dipekerjakan sebagai terapis pijat plus-plus di Surabaya. Menindaklanjuti laporan ini, Polda Lampung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan 2 korban berinisial R dengan usia 15 tahun dan BAA berusia 14 tahun yang merupakan siswi SMP bersama 1 tersangka SAS berusia 17 tahun di Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengiming-imingi korban bekerja sebagai terapis pijat dengan gaji 2 juta rupiah per minggu, serta janji dibelikan iPhone dan sepeda motor. Untuk melancarkan aksinya, tersangka diduga membuatkan KTP palsu dengan mengubah usia korban agar terlihat dewasa. Kasus ini terungkap keluarga korban saat dihubungi korban yang merasa takut saat dipekerjakan sebagai terapis. Untuk dapat memulangkan korban, pelaku meminta uang 10 juta rupiah.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyebut Pemprov Lampung telah melakukan pendampingan melalui UPTD Provinsi dan UPTD PPA Kota Bandar Lampung kepada keluarga korban. Pemerintah daerah juga akan terus mengawal proses hukum serta memastikan korban dapat melanjutkan pendidikan dan terintegrasi kembali ke lingkungan sosialnya. Anak inisial R, usia 15 tahun 1 bulan, dan anak inisial BAA, usia 14 tahun 5 bulan. Pada tanggal 17 April 2026, saksi M selaku bibi korban, selanjutnya korban R menghubungi saksi M melalui chat WhatsApp dan menyampaikan bahwa dirinya merasa ketakutan serta ingin pulang, yang menyampaikan bahwa apabila korban R ingin dipulangkan, maka pihak keluarga harus membayar uang 10 juta rupiah. Ini yang jadi korban anak di bawah umur, ya. Anak di bawah umur yang memang masih fokus dalam pengawasan orang tua. Kami dari pemerintah tentunya menjaga anak-anak, tentunya di sekolah. Kita melakukan sosialisasi, melakukan penguatan kepada orang tua, mengalihkan mereka kembali ke rumah. Pengawasan orang tua sangat diperlukan karena mereka di bawah umur. Untuk efektivitas pendampingan terhadap dua korban dilakukan oleh UPTD Provinsi dan Bandar Lampung berkolaborasi dengan Wali Kota. Yang korban R didampingi oleh UPTD Provinsi Lampung dan korban B didampingi oleh UPTD PPA Kota Bandar Lampung. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Para orang tua pun diminta untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap anak, terutama dalam penggunaan media sosial. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, terduga pelaku ruda paksa siswi SD berusia 12 tahun di Palembang, Sumatera Selatan ditembak petugas kepolisian akibat melarikan diri saat dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Tim gabungan dari unit PPA Polda Sumsel dan tim Satreskrim Polrestabes Palembang menggerebek salah satu kos yang ditempati terduga pelaku DA. Pelaku terus berontak saat hendak diamankan petugas. Petugas mendapati helm dan jaket ojol yang digunakan pelaku saat melakukan ruda paksa terhadap bocah perempuan berinisial PS yang masih duduk di sekolah dasar di kawasan Kecamatan Gandus, Palembang. Petugas sempat membawa pelaku ke lokasi tempat pelaku meruda paksa korban di semak-semak, namun saat di lokasi pelaku mencoba melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas terukur kepada pelaku. Korban mengalami pendarahan serius dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Bayangkara Moh Hasan, Palembang. Ya, untuk terduga pelaku, alhamdulillah berhasil kita tangkap ya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dan tokoh masyarakat serta doa dari dua orang dari keluarga korban, sehingga kami berhasil, dan terima kasih atas dukungannya, menyemangati kami dalam mengungkap tindakan yang memang menjadi perhatian dan menjadi atensi dari publik. Peristiwa ini terjadi saat korban dan temannya hendak pulang ke rumah setelah menonton hiburan kampung. Korban yang bertemu pelaku kemudian dipaksa ke rumahnya, sedangkan teman korban menolak. Setelah itu korban dibawa ke tempat sepi dan mendapatkan perlakuan ruda paksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelarian seorang pelaku pencurian motor bersenjata api yang sempat viral melepaskan tembakan ke arah warga di Kota Bandar Lampung akhirnya diamankan. Pelaku yang merupakan residivis ini terpaksa dilumpuhkan pada bagian kaki karena berusaha melawan saat akan ditangkap petugas di kediamannya. Inilah rekaman kamera pengawas yang sempat viral, memperlihatkan detik-detik mencekam saat seorang pelaku curanmor melepaskan tembakan ke arah warga di depan sebuah rumah jahit Jalan Cut Nyadin, Bandar Lampung. Aksi nekat dilakukan pelaku usai dirinya tertabrak mobil dan akan ditangkap warga
saat berusaha membawa kabur motor curiannya. Menindaklanjuti video viral, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung berhasil mengendus keberadaan pelaku berinisial AY di kediamannya, Kabupaten Lampung Timur. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur pada bagian kaki lantaran pelaku berupaya melawan dan melarikan diri saat akan diamankan. Dari hasil pemeriksaan, AY diketahui merupakan residivis kasus serupa yang baru saja menghirup udara bebas pada Februari 2024 lalu. Senjata api rakitan yang digunakan pelaku untuk menakuti warga diduga didapat dengan cara menyewa dari seseorang. Ini adalah residivis curanmor tahun 2024, baru keluar sekitar bulan Februari. Yang bersangkutan ini adalah pelaku yang menjadi pemetik pada saat video viral yang kemudian ditabrak dan jatuh, dan kemudian dibantu temannya untuk melarikan diri. Kemudian satu lagi inisial AG, ini masih kita lakukan upaya pengejaran. Satu Pak AY ini adalah warga, dua-duanya adalah warga sekampung Udik, Lampung Timur. Kemudian cara mereka melakukan dengan hunting, kemudian memantau situasi. Yang satu berperan sebagai joki, satu berperan sebagai pemetik. Ketika ada sepeda motor yang terparkir tanpa menggunakan kunci tambahan, pelaku langsung melihat situasi dan berupaya untuk mengambil motor tersebut dengan merusak kuncinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil curian serta sejumlah alat yang digunakan untuk beraksi. Saat ini, petugas masih terus melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya yang diduga kuat membawa senjata api. Atas perbuatannya itu, tersangka AY kembali harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan massa di Desa Runding, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Korban yang berusia 37 tahun itu sebelumnya diduga melakukan aksi pencurian di lokasi pengolahan batuan emas ilegal. Inilah kondisi seorang pria berinisial F, 37 tahun, usai dikeroyok oleh sejumlah warga di lokasi gelondongan atau pengolahan emas dari tambang ilegal di Kecamatan Penyabungan Barat, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka bacok di kepala, tangan, dan paha, serta luka lainnya akibat dimasa warga. Pihak keluarga yang melihat langsung jasad korban terlihat tak kuasa menahan tangis dan histeris usai korban dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung melakukan serangkaian penyelidikan akibat penganiayaan ini. Tim Opsnal Satreskrim Polres Mandailing Natal akhirnya berhasil menangkap 6 orang pelaku berinisial ZR, SR, AHR, AJ, F, dan M. Para pelaku ditangkap di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Dalam rilisnya, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi mengatakan, peristiwa berawal pada saat 4 dari 6 orang pelaku mendapati korban sedang berada di sekitaran gelondongan pengolahan emas ilegal. Kemudian para pelaku meneriaki korban maling. Saat itu juga warga sekitar langsung berkerumun dan langsung mengeroyok korban dengan balok kayu, batu, bambu, dan linggis, sehingga korban meninggal dunia. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya beberapa batang balok berbagai ukuran, 1 batang bambu, 1 buah linggis, 1 buah parang, batu, dan beberapa barang bukti lainnya. Tersangka ZR, SR, AHR, dan AJ sedang berada di lokasi gelondongan sudah tutup di wilayah Desa Runding, Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Karena informasinya menurut keterangan saksi menurut keterangan saksi dari pemeriksaan bahwa sering ada barang-barang hilang di sana. Pada saat itu mereka melihat ada 2 orang laki-laki, 1 orang korban dan 1 orang lagi yang selamat sedang berada di tempat tersebut dengan diduga membawa
barang-barang yang diduga bersumber dari gelundungan. Kemudian mereka melakukan penyergapan, meneriaki maling, dan membuat beberapa orang dari sekitar lokasi itu berkumpul dan menghakimi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Saiful Nahdi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas Gulkarmat Sektor Durensawit, Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter yang berada dalam rumah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada hari Senin 11 Mei 2026 pagi. Petugas mengalami kesulitan akibat ular melilit di kolong rak sepatu saat akan ditangkap. Video amatir ini memperlihatkan petugas damkar yang berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 3 meter di kolong rak sepatu rumah warga di Jalan Ganesa Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur, Senin 11 Mei 2026 pagi. Dengan menggunakan alat pencapit, petugas sangat hati-hati mengeluarkan ular yang terus berusaha melilit-lilit di kolong rak sepatu. Setelah berjibaku sekitar 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue-nya, akhirnya ular berhasil dievakuasi. Laporan dari salah satu warga bahwa di salah satu rumahnya itu ada ular sanca kembang. Posisi berada di depan rumah di teras di kolong rak sepatu. Jadi kronologinya salah satu warga sedang melaksanakan kebiasaannya di pagi hari, yaitu menyapu rumahnya di bagian teras. Ketika menyapu tiba-tiba ada terlihat ular di kolong rak sepatunya. Dengan cepat menghubungi ke damkar dan dengan cepat pula kita datang. Untuk jenis ular sanca kembang, berapa meter panjang ularnya? Kurang lebih 3 meter. Untuk peralatan yang kita gunakan hanya menggunakan snake hook dan lakban untuk menutup mulutnya. Untuk evakuasi, alhamdulillah tidak ada kendala. Kalau ularnya seperti biasa berusaha melilit. Untuk pengerahan personil, 4 personil dan 1 unit light rescue. Selanjutnya petugas membawa ular sanca ke kantor sektor dan akan diserahkan ke BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam, agar dapat dikembalikan ke habitatnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menginstruksikan 5.000 puskesmas segera diperbaiki. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto memastikan dana segar yang diperoleh negara dari hasil kerja Satgas PKH akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur publik. Salah satu yang akan menjadi objek perbaikan adalah puskesmas yang sejak era Presiden Soeharto tidak pernah direnovasi. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk segera memulai proses perbaikan terhadap 10.000 puskesmas yang sejak zaman Presiden kedua, Soeharto, belum mendapat peremajaan. Lewat laporan itu, Prabowo menyatakan dari hasil penyerahan uang dari Satgas PKH ini, setidaknya bisa memperbaiki sebanyak 5.000 puskesmas dengan hitungan satu puskesmas menelan biaya 2 miliar. Bahkan, Prabowo menyatakan penuntasan perbaikan puskesmas ini bisa segera selesai karena kinerja dari Satgas PKH beserta lembaga yang ada di dalamnya akan terus mencegah kebocoran keuangan negara. Selain puskesmas, Prabowo juga menyatakan hasil uang dari Satgas PKH juga digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah hingga madrasah yang secara bertahap telah dimulai sejak tahun kemarin. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak
zamannya Pak Harto 30 tahun puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000. Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas. 10 triliun. Kalau bulan depan benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun, berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan MRT fase 2A Bundaran HI Kota. Wapres Gibran didampingi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyusuri area konstruksi stasiun MRT Sawah Besar hingga stasiun Harmoni. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan MRT fase 2A rute Bundaran HI Kota pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan bahwa salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, dan modern. Menurut Wapres, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan dari kawasan aglomerasi. Progres yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Direktur beserta tim dan juga terutama tim konstruksi, pekerja konstruksi yang di sini kira-kira ada 3.800-an ya Pak ya. Terima kasih sekali sudah bekerja pagi, siang, malam sehingga progres pembangunan yang ada di sini bisa sesuai timeline. Ini adalah kerja-kerja bersama. Jadi untuk mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan dari kawasan aglomerasi. Wapres Gibran mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, serta para pekerja konstruksi atas kerjasama dan kerja keras dalam menyelesaikan proyek MRT fase 2A. Ia juga menyatakan puas dengan progres pembangunan yang dinilai sesuai rencana. Sementara itu, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa pembangunan MRT fase 2A menunjukkan progres yang mengembirakan. Segmen 1 rute HI Monas telah mencapai 80,47%, sedangkan segmen 2 rute Harmoni Kota telah mencapai 51,04%. Sejak beroperasi, MRT Jakarta terus menunjukkan kinerja operasional yang positif. MRT fase 1 Lebak Bulus Bundaran HI telah melayani 47 juta penumpang per tahun. Adapun pada periode Januari hingga Maret 2026, MRT Jakarta telah melayani lebih dari 11,5 juta pelanggan dengan tingkat ketepatan waktu yang sangat tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman menghadiri rapat tingkat Menteri Perluasan Cakupan Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN Bappenas pada 11 Mei 2026. Rapat ini membahas integrasi data dan program lintas instansi dalam sistem digital untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menghadiri rapat tingkat Menteri Perluasan Cakupan Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan Kementerian PPN atau Bappenas pada Senin 11 Mei 2026. Kementerian UMKM dukung perlindungan sosial dan pemberdayaan usaha dengan program Prokesra Produktif yang nantinya bisa diakses melalui platform Sapa UMKM. Menteri UMKM meyakini kehadiran Sapa UMKM dan Prokesra Produktif
diharapkan akan meningkatkan kapasitas serta daya saing UMKM di era digital dapat tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan resmi menyerahkan total 10,27 triliun rupiah denda administratif tahap keempat dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang. Selain itu, 2,3 juta hektar lahan ilegal pun turut diserahkan kepada negara. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyaksikan terkait dengan penyerahan sanksi administratif dari Satgas PKH ataupun penertiban kawasan hutan sebanyak 10,27 triliun rupiah, di mana memang untuk denda administratif ini memang terbagi kepada dua rincian. Pertama adalah 3,4 triliun rupiah ini memang berasal dari denda administratif, sedangkan sebanyak 6,8 triliun rupiah ini sisanya memang berasal dari hasil Satgas dari PKH untuk pajak PBB dan juga non-PBB sendiri. Selain daripada itu, memang dari Satgas PKH juga secara resmi menyita ataupun mengembalikan lahan ilegal, ataupun kalau dari catatan Satgas PKH sendiri ini bernama lahan kawasan hutan sebesar 2,3 juta hektar lahan kawasan hutan yang nantinya yang tadi juga telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara sebagaimana kementerian ataupun pihak yang terkait mengenai konservasi dari lahan hutan yang telah dikembalikan oleh Satgas PKH sendiri. Selain daripada itu juga terkait dengan dua hal tadi, dari kami mencatat dari Presiden Prabowo ini memang menyinggung banyak hal. Pertama adalah memang meminta dari pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk mempercepat ataupun membentuk Satgas atau Satuan Tugas Deregulasi untuk membantu para pengusaha untuk melangsungkan ataupun untuk menjalankan usaha-usahanya yang ada di kawasan hutan di tanah air sendiri. Selain daripada itu juga, memang pemirsa kami juga mencatat mengenai total penyerahan terkait dengan denda hari ini memang sebanyak 10,27 triliun dan nantinya pada bulan depan Presiden Prabowo juga akan kembali hadir ataupun akan kembali datang ke momentum yang sama seperti ini karena memang untuk Satgas PKH sendiri nantinya akan mengungkap ataupun kembali menyerahkan sebanyak 10 triliun rupiah secara proyeksi dan juga nantinya di momentum yang bersama juga dari Presiden Prabowo juga akan menyaksikan penyerahan terkait dengan 39 triliun rupiah dana ataupun uang yang berasal dari angka kriminalitas melalui dari pihak dari PPATK sendiri. Selain daripada hal-hal tadi, kami juga merangkum mengenai total penguasaan lahan kembali untuk saat ini sudah sebanyak 5,8 juta hektar tanah yang berasal dari Satgas PKH sendiri. Adapun juga memang untuk lahan yang diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara ini sebanyak 4,1 juta hektar tanah untuk nantinya akan diubah ataupun dicoba untuk menjadi lahan konservasi, namun menunggu verifikasi lanjut dari Kementerian Teknik terkait. Untuk denda administratif hari ini memang dari Satgas PKH menyerahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan yakni Menteri Keuangan Purbayo Yudi Sadewa untuk nantinya akan dimasukkan kepada kas negara. Selain daripada itu tadi juga kami sebut untuk lahan yang kembali ataupun yang telah diambil alih dari ilegal menjadi legal milik pemerintah ini akan menjadi ranah dari PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengenai pengembangan dari konservasi sendiri. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Simpo TV melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani melantik Adela Kanasya Adis sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam sisa masa jabatan 2024-2029. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Saudari wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudari bersedia disumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ketua DPR RI Puan Maharani melantik Adela Kanasya Adis sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sisa masa jabatan 2024 hingga 2029 dalam rapat paripurna ke-18 masa persidangan kelima sidang 2025-2026 di Jakarta.
Kader Partai Golkar tersebut resmi menduduki kursi parlemen melalui mekanisme pergantian antar waktu untuk mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I. Adalah menggantikan posisi ayahnya, Adis Kadir, yang berpindah tugas setelah dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di hadapan pimpinan dewan lainnya. Puan Maharani memandu langsung pembacaan janji jabatan yang diikuti oleh Adela di atas podium rapat paripurna. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah pernyataan sumpah tersebut selesai diucapkan, jajaran pimpinan DPR RI yang bertugas segera memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Adela Adis. Sejumlah pimpinan yang terpantau hadir mendampingi Puan Maharani dalam upacara ini meliputi Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Penetapan Adela sebagai pengganti didasarkan pada perolehan suara sah dalam pemilu legislatif sebelumnya di daerah pemilihan yang sama. Ia tercatat memperoleh suara tertinggi kedua di Dapil Jawa Timur I, sehingga secara regulasi otomatis berhak menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Adis Kadir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan MPR Ahmad Muzani menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR di Provinsi Kalimantan Barat yang kini menjadi sorotan publik. Atas kejadian tersebut, pimpinan MPR mengambil sejumlah keputusan dengan salah satunya menggandeng juri independen dalam Lomba Cerdas Cermat. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR saat ini menjadi sorotan publik usai adanya kesalahan penilaian oleh Dewan Juri. Dalam kejadian tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat menonaktifkan Dewan Juri dan pembawa acara dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR. MPR juga mengambil sejumlah keputusan, yakni seperti Lomba Cerdas Cermat tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar ulang, serta MPR mengawasi secara langsung berjalannya Lomba Cerdas Cermat. Adapun, juri yang menjuri di Lomba Cerdas Cermat nantinya merupakan independen. Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kehilafan dalam penyelenggaraan itu. Karena itu tadi pimpinan setelah mendengar itu mengambil keputusan beberapa hal. 1. Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka, untuk melatih menjadi contoh demokrasi yang baik.
Yang kelima, kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dan masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar. Dari Jakarta, Fahrizal Davareskiano, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian memperkirakan permintaan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah memastikan ketersediaan ternak nasional dalam kondisi aman dan surplus. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyebut kebutuhan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha diprediksi meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, pemerintah memastikan stok ternak nasional berada dalam kondisi surplus, dengan total ketersediaan hewan kurban mencapai sekitar 891.000 ekor. Kementerian Pertanian menegaskan pasokan ternak seperti sapi, kambing, dan domba masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Tentu ini adalah ternak-ternak yang bisa atau sudah memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban. Proyeksi kebutuhan hewan kurban tahun 2026 meningkat sekitar 3,82% atau sebanyak 86.727 ekor dibandingkan dengan tahun 2025. Pemerintah terus melakukan pengaturan distribusi hewan kurban dari daerah produksi dan daerah surplus ke daerah-daerah yang masih minus agar pasokan merata dan harga juga terkendali. Pemerintah terus menjaga kesehatan hewan kurban karena pada umumnya hewan kurban ini merupakan ternak atau hewan tabungan dari para peternak kita, sehingga kesehatannya kita jaga melalui program vaksinasi, kemudian pengawasan lalu lintas untuk kurban ini, dan menjelang Idul Adha memang lalu lintasnya cukup tinggi. Selain menjaga ketersediaan stok, pemerintah juga terus memperketat pengawasan kesehatan hewan, termasuk pemeriksaan lalu lintas ternak dan kondisi hewan kurban di pasar-pasar penjualan. Pemerintah berharap ketersediaan stok yang melimpah dan kondisi ternak yang terjaga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat menjelang pelaksanaan Idul Adha. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, waspada adanya penyakit antraks, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat selektif dalam memilih dan membeli hewan kurban untuk menghindari penularan. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menjelaskan, penularan antraks dapat dihindari dengan melakukan penyembelihan hewan kurban sesuai prosedur. Hal ini disampaikan langsung oleh PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni yang ditemui pada saat konferensi pers dengan Bakom RI. Ia menjelaskan antraks akan menyerang beberapa bagian tubuh hewan kurban seperti kulit, antraks gastrointestinalis yang menyerang pencernaan, hingga bagian paling berat yaitu antraks meningitis yang terjadi pada otak. Antraks dapat menular pada manusia melalui kontak langsung pada saat penyembelihan atau mengonsumsi daging yang terinfeksi. Dengan kasus kematian berasal dari antraks meningitis dan antraks gastrointestinalis. Dan kita lihat dari data ini pada tahun 2023 ada 3 kasus kematian akibat antraks, ya. Dan di tahun 2024 itu cuma 1. Kemudian alhamdulillah di tahun 2025 tidak ada kematian, dan sampai sekarang pun 2026 alhamdulillah tidak ada kematian. Dan tentunya dengan kewaspadaan ini kita berharap kita bisa menjaga kesehatan masyarakat kita sehingga kasus yang terjadi itu minimal atau tidak ada, dan kita berharap bahwa tidak ada lagi angka kematian. Lebih lanjut, untuk mencegah proses kontak atau penularan jika terdapat infeksi pada hewan kurban, masyarakat disarankan agar dapat mengenakan alat pelindung diri seperti masker dan pelindung tangan. Sementara itu, pada saat penyembelihan sebaiknya kotoran pada hewan dapat langsung dibuang pada tempat khusus, sehingga tidak mencemari lingkungan serta menghindari kontak langsung. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi mengapresiasi jemaah haji asal Indonesia karena dinilai tertib dan mematuhi aturan.
Tak heran jika kedatangan jamaah haji di bandara mendapat perhatian dan sambutan yang luar biasa dari otoritas Arab Saudi. Kedatangan jemaah haji Indonesia dari embarkasi KNO atau Medan Sumatera Utara di Bandara King Abdul Aziz Jeddah mendapatkan sambutan selamat datang yang luar biasa dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Melalui Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, para jemaah haji Indonesia mendapatkan bingkisan selamat menarik, seperti diantaranya setangkai bunga mawar, payung, alat mandi, tumbler hingga coklat. Tak jarang sambutan selamat datang dari otoritas Arab Saudi membuat jemaah haji asal Indonesia terharu. Kenapa Bu? Apa yang membuat terharu? Ini ya? Sangat terharu sampai kemarin kasih Allah bersyukur. Kepala PPIH Sektor 1 Bandara, Miftahul Huda mengatakan, jemaah Indonesia mendapatkan apresiasi dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi karena tertib patuh dan baik. Alhamdulillah dari Kementerian Haji Arab Saudi memberikan souvenir kepada para jamaah khususnya KNU 17 ini. Ya, dari Kementerian Haji mengucapkan terima kasih, selamat datang, dan alhamdulillah dinilai oleh Kementerian Arab Saudi bahwa para jamaah Indonesia ini sangat tertib, sangat teratur, dan mau melaksanakan apa yang menjadi kebijakan peraturan dari pemerintah setempat. Selain mendapatkan bingkisan, para jemaah haji asal Indonesia juga dianggap percontohan bagus bagi jemaah haji asal negara lain. Budaya tertib mudah diatur petugas haji, termasuk selalu patuh terhadap regulasi, membuat jemaah haji Indonesia didokumentasikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Seperti diketahui, Indonesia menduduki urutan pertama dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia. Diharapkan citra baik petugas dan jemaah haji Indonesia bisa terjaga dan rangkaian ibadah haji berlangsung sukses dan lancar. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 300 kursi roda tiba di Jeddah dalam rangka menunjang layanan pada jamaah haji khususnya lansia dan disabilitas. Kursi roda baru ini merupakan bantuan dari BSI untuk mendukung para petugas haji di Arab Saudi. Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, salah satu upaya yang dilakukan PPIH Arab Saudi adalah memperkuat layanan bagi jemaah lansia dan disabilitas dengan menambah ratusan kursi roda baru. Guna merealisasikan hal tersebut, Bank Syariah Indonesia atau BSI memberikan bantuan sebanyak 300 unit kursi roda agar dipakai saat di puncak haji di Armusna. Bantuan dari Bank Syariah Indonesia atau BSI tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Selasa siang waktu setempat. Bantuan tahap pertama ini datang bersamaan dengan kedatangan jemaah haji kloter Jakarta Bekasi 14 atau JKB 14. Kepala PPIH Dakar Bandara Abdul Basir menjelaskan, kursi roda tersebut akan segera didistribusikan ke berbagai titik pelayanan, terutama di Mekah untuk menunjang persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Selain untuk Mekah, sebagian kursi roda juga akan dikirim ke Madinah guna memperkuat layanan kepulangan jemaah haji di akhir masa operasional haji. PPIH juga memastikan bantuan ini baru tahap pertama dan masih akan ada pengiriman tahap berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas jemaah selama puncak haji. Bantuan kursi roda dari BSI sebanyak 300 pieces yang diikutkan dalam penerbangan kloter JKB 14. Kursi roda ini nanti akan kami distribusikan ke Dakar Mekah, utamanya untuk menunjang persiapan puncak haji, wukuf, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan nanti selanjutnya beberapa di antaranya nanti juga akan kami distribusikan ke Dakar Madinah untuk proses layanan kepulangan haji nantinya. Jamaah yang berhak untuk mendapatkan kursi roda ini kan sifatnya bukan bantuan yang diberikan ya, tapi hanya bantuan untuk menunjang pelaksanaan ibadah saja. Nanti mungkin dari Dakar Mekah akan plotting kursi roda ini ke masing-masing sektor, dan dari masing-masing sektor mungkin nanti akan didistribusikan ke beberapa hotel yang menjadi akomodasi jamaah haji kita di Kota Mekah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026. Pemirsa, Presiden Prabowo mengungkap tiap hari kekayaan Indonesia dicuri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satunya adalah menyelamatkan kekayaan negara yang dicuri para bandit maupun koruptor hingga akhirnya mengalir ke luar negeri. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekayaan negara tiap harinya dicuri oleh bandit-bandit hingga koruptor. Perilaku para pencuri negara yang terjadi tiap harinya ini membuat masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan belum mampu menikmati kesejahteraan yang merata. Oleh sebab itu, ia menegaskan pemerintahan di bawah kepemimpinannya akan berjuang untuk mencegah pencurian kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri itu. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dijajah ratusan tahun, dihina, ditindas, diperbudak, diperlakukan lebih rendah dari anjing, hidup dalam kesulitan, kemelaratan, kemiskinan. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus memperjuangkan supaya mereka hidup dalam keadilan, dalam kesejahteraan. Bagaimana kita mau hidup sejahtera kalau kekayaan kita diambil tiap hari, mengalir keluar, tidak tinggal di Republik Indonesia? Saudara-saudara sekalian, perjuangan ini adalah perjuangan yang mulia, yang suci. Kita berada di jalan yang benar. Kita menyelamatkan masa depan Indonesia. Kita menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bareskrim Polri bersama dengan Bank Indonesia memusnahkan ratusan ribu lembar uang rupiah palsu di kantor pusat Bank Indonesia Gambir, Jakarta Pusat. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas agar uang palsu tidak kembali beredar di masyarakat. Bareskrim Polri bersama Bank Indonesia memusnahkan sebanyak 466.535 lembar uang rupiah palsu di kantor pusat Bank Indonesia Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 13 Mei 2026. Uang palsu tersebut merupakan hasil penanganan kasus yang ditemukan sejak tahun 2017 hingga November 2025. Proses pemusnahan dilakukan menggunakan mesin pencacah hingga uang palsu menjadi potongan kecil dan tidak lagi menyerupai uang rupiah. Dalam konferensi persnya, Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Saifuddin, menyampaikan pemusnahan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas agar uang palsu tidak kembali beredar di tengah masyarakat. Uang palsu tersebut berasal dari temuan perbankan melalui kantor Bank Indonesia, yang kemudian diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Adapun barang temuan berupa uang rupiah kertas palsu atau tidak asli yang akan dimusnahkan pada hari ini merupakan hasil penyerahan dan penanganan non-justisial sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemusnahan ini dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan kepastian bahwa uang palsu tersebut tidak akan pernah kembali beredar di masyarakat. Atas barang temuan tersebut berupa uang rupiah kertas yang diragukan keasliannya yang ditemukan oleh perbankan melalui kantor BI pada periode 2017 sampai dengan November 2025 dan kemudian diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dengan jumlah keseluruhan sebanyak 466.535 lembar dengan berbagai pecahan. Lebih luas, Polri menegaskan bahwa pelaku pemalsuan uang dapat dijerat pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Sedangkan pelaku yang mengedarkan uang palsu terancam pidana penjara hingga 15 tahun serta denda maksimal 50 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut terus menunjukkan komitmennya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan maritim, menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia. Komitmen ini dibuktikan melalui keberhasilan prajurit TNI AL dalam menggagalkan distribusi ilegal pasir timah di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Jakarta Utara pada awal Mei 2026. TNI AL terus menunjukkan komitmennya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan maritim, menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia
serta melindungi sumber daya alam nasional dari berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara. Komitmen tersebut kembali dibuktikan melalui keberhasilan prajurit TNI AL yang bersinergi antara Satin Telmar, Pusin Telal, Koderal 350, Kodaeral 4, Koderal 1, dan juga Bais TNI dalam menggagalkan distribusi ilegal pasir timah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada awal Mei 2026. Dari hasil pemeriksaan awal, tim intelijen ditemukan dokumen fotokopi risalah lelang KPKNL Batam yang juga menunjukkan PT Mineral Anugerah Semesta sebagai pemenang lelang pasir timah sekitar 16 ton senilai 800 juta rupiah. Namun PT Tambang Wancek Indonesia yang menguasai barang tersebut saat penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang sah dan juga bukan merupakan pemenang lelang. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada RI juga memaparkan capaian operasi keamanan laut TNI AL sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Berdasarkan analisis peta kerawanan wilayah laut Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman, seperti illegal trading, narkoba, illegal fishing, illegal mining, penyelundupan BBM, TPPO, hingga berbagai kejahatan maritim lainnya di sejumlah jalur strategis nasional. Sepanjang tahun 2025, TNI AL juga dalam hal ini Koarmada RI dan jajaran berhasil mengagalkan berbagai tindakan penyelundupan dan kejahatan maritim. Dengan total nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 14,7 triliun, serta sementara pada periode Januari hingga Mei 2026, TNI AL juga berhasil mengagalkan berbagai kegiatan ilegal dengan total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 112,9 miliar serta menyelamatkan 6.715 jiwa. Selain menggagalkan berbagai ancaman dan aktivitas ilegal melalui jalur laut, TNI AL juga melalui Puspenerbal berhasil menggagalkan 4 kegiatan ilegal. Dari hasil operasi tersebut, negara berhasil diselamatkan dari potensi kerugian ekonomi sebesar 2,6 miliar serta menyelamatkan 51.855 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat keras berbahaya. Karena kekayaan yang kita miliki harus dirasakan oleh masyarakat kita sendiri, segala macam hal yang sangat membahayakan bangsa ini juga harus kita batasi. Dan laporan yang begitu lengkap yang sudah dilakukan dari beberapa tahun terakhir ini, saya mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang sudah berupaya sejauh itu. Dan saya berharap jangan puas untuk terhadap apa yang sudah kita capai dan jangan lelah untuk melakukan tugas-tugas seperti ini. Jangan bosan untuk tetap melakukannya karena ini adalah laporan bangsa, harapan bangsa yang diberikan, yang diletakkan di punggung kita semua. Menko Polhukam mengucapkan terima kasih kepada TNI AL atas kerja kerasnya yang sudah berupaya dalam berbagai penggagalan yang sudah dilakukan. Keberhasilan pengungkapan ini bukan sekedar penegakan hukum tetapi juga merupakan implementasi nyata dalam peran tugas TNI AL dalam mendukung asas cita dan program prioritas Presiden RI guna menjaga keselarasan lingkungan serta kedaulatan sumber daya alam nasional. Hal tersebut juga selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bahwa TNI AL akan terus meningkatkan intensitas patroli dan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan yurisdiksi NKRI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kondisi jalan yang rusak parah di Lampung Tengah kini menghambat aktivitas masyarakat. Ruas jalan yang seharusnya memperlancar mobilitas warga justru menyulitkan akses dan meningkatkan resiko kecelakaan. Warga di Lampung Tengah, Lampung kembali menyoroti kondisi jalan yang rusak parah. Kerusakan jalan ini mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, terutama saat warga melakukan perjalanan dan melintasi jalan tersebut. Jalan yang menjadi akses utama warga kini dipenuhi lubang dan permukaan tidak rata. Kondisi tersebut memperlambat mobilitas serta menyulitkan warga saat melintasi ruas jalan. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, warga khawatir keselamatan anak-anak yang berangkat ke sekolah juga terancam akibat kondisi jalan yang tidak layak. Sebelumnya, sejumlah pengendara dikabarkan terjatuh hingga terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam saat melintasi jalan tersebut. Tidak hanya memicu kecelakaan, kondisi jalan yang rusak juga menyebabkan kendaraan warga cepat mengalami kerusakan. Akibat sering melintasi jalan berlubang, warga menilai kendaraan bertonase besar yang masih melintasi ruas jalan tersebut memperparah kondisi jalan. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar akses jalan kembali aman dan aktivitas warga dapat berjalan lancar.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sempat disegel oleh Pansus DPRD DKI Jakarta, hari ini operasional parkir di kawasan Blok M kembali normal. Sementara itu pengunjung di kawasan Blok M Square berharap pungutan liar parkir di kawasan tersebut ditertibkan. Sempat disegel oleh Pansus DPRD DKI Jakarta, hari ini operasional parkir di kawasan Blok M kembali dibuka. Meski demikian, sejumlah pengunjung berharap praktik juru parkir liar yang selama ini dikeluhkan dapat ditertibkan. Pengunjung mengeluhkan biaya parkir resmi dinilai sudah mahal, ditambah adanya pungutan dari juru parkir liar di kawasan Blok M Square. Salah satu pengunjung Tia menyambut baik adanya penertiban parkir liar di kawasan tersebut. Menurutnya pengeluaran tambahan untuk membayar juru parkir liar sangat memberatkan pengunjung. Ada pungutan liar seperti ini. Ngerasa dirugiin nggak sih? Ngerasa juga sih, karena kan kadang biasanya juga kayak ya udah aja gitu, mereka juga nggak kayak bantuin kayak keluar juga enggak. Berarti ngerasa dirugiin ya? Harapannya berarti? Harapannya ya nggak biaya lagi sih sama parkir liarnya gitu. Ini cuma pas masuk tiket waktu. Kalau terkait tanggapannya seperti adanya pungli, ini kan kita udah loket masuk nih Kak, udah ada loketnya, terus kita nanti parkir di tempat di dalam, kita dikenain lagi parkirnya, ini tanggapan seperti apa Kak? Kalau menurut aku karena kita kan udah ada loket ya, jadi kalau misalkan di dalam dikenain buat biaya lagi tuh aku keberatan sih, maksudnya kita parkirnya aja udah lumayan, kayak aku baru 1 jam aja udah kena parkir kan, baru 1 jam, terus kalau misalkan kita harus bayar lagi ke pungli, itu nggak bener sih, maksudnya nggak bagus, keberatan banget. Sementara itu, seorang juru parkir liar bernama Agus mengaku tidak mematok tarif parkir kepada pengunjung. Dirinya mengaku hanya menerima uang seikhlasnya dari pengunjung atas jasanya merapikan kendaraan. Mintain lagi atau gimana Bang? Oh enggak. Itu cuma jaga doang. Iya, enggak. kalau untuk misalnya ada di si kelasnya atau yang tadi Abang bilang atau gimana? Ya, Kalau kita kan jaga terus ngatur ya. Dikasih ya, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, kita kan nggak minta, orang terserah orangnya yang punya motor itu ya kan. Sebelumnya Pansus DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan melakukan penyegelan area parkir di Blok M Square karena izin operasional yang belum diperpanjang. Berdasarkan temuan Pansus operator, diduga beroperasi tanpa izin sejak 2023. Hal ini memicu kekhawatiran adanya kebocoran pendapatan asli daerah. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pengolahan sampah organik di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin pagi. Dalam kunjungan tersebut, Pemprov DKI memperkenalkan teknologi hidrotermal yang diklaim mampu mempercepat proses pengolahan sampah tanpa pembakaran. Gubernur Pramono Anung mengatakan peninjauan pengolahan sampah organik ini dinilai sebagai bagian dari upaya Pemprov DKI untuk menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi sorotan di Pasar Induk Kramat Jati. Pramono menjelaskan teknologi hidrotermal mampu memangkas waktu pengolahan sampah organik yang biasanya memakan waktu hingga 1 pekan menjadi hanya sekitar 2 jam untuk setiap proses pengolahan. Pemprov DKI menilai penerapan teknologi tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi penumpukan sampah di kawasan pasar. Program pengolahan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati ini juga ditargetkan bisa mulai beroperasi secara bertahap pada tahun 2027. Maka pemerintah DKI Jakarta melalui Pasar Jaya akan bekerja sama dengan masyarakat yang mempunyai concern untuk penanganan sampah, terutama sampah organik dan anorganik. Seperti kita ketahui di tempat ini kurang lebih setiap hari 5 ton nanti bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi pertamanan dan juga yang lainnya, dan juga dengan pupuk Indonesia. Dan saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan, maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bantar Gebang. Sebelumnya, Pasar Induk Kramat Jati kerap mengalami penumpukan sampah akibat tingginya volume limbah organik yang dihasilkan setiap hari. Pengelola pasar bahkan menyiapkan sistem pengolahan sampah berskala industri agar penanganan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Dengan adanya solusi tersebut, Pemprov DKI berharap langkah itu dapat menjadikan pasar-pasar di Jakarta lebih bersih, nyaman, dan menjadi contoh pengelolaan sampah modern di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV, melaporkan. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo mendorong pembentukan Kampung Siaga Bencana atau KSB untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Hal ini disampaikan Wamensos saat menerima kunjungan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di kantor Kemensos. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo menerima kunjungan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di kantor Kemensos. Pertemuan tersebut membahas penguatan penanganan bencana dan pemuktahiran DTSN agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Kementerian Sosial sebelumnya sudah menyalurkan buffer stok untuk lumbung sosial di Kota Bandar Lampung. Namun menurut Wamensos, kesiapan logistik saja belum cukup, oleh karenanya Kemensos mendorong pembentukan Kampung Siaga Bencana atau KSB untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Data yang akurat dinilai sebagai kunci agar bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi benar-benar membantu masyarakat bangkit dari kemiskinan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengapresiasi kerja keras pemerintah Indonesia dalam proses evakuasi korban erupsi Gunung Dukono. Apresiasi tersebut disampaikan atas respons cepat dan upaya penyelamatan yang dilakukan di tengah kondisi beresiko tinggi. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas upaya cepat dalam proses evakuasi korban erupsi Gunung Dukono di Maluku Utara. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada tim penyelamat yang bekerja dalam kondisi berisiko tinggi. Vivian menilai respon pemerintah Indonesia mencerminkan kuatnya hubungan kedua negara dalam situasi krisis. Ia juga berharap seluruh tim penyelamat tetap aman selama proses evakuasi berlangsung di area gunung berapi yang masih aktif. I want to express our deepest appreciation to the search and rescue team. More than 150 professional Indonesian search and rescue personnel actually undertook significant risk for themselves in very difficult circumstances with a volcano that was still erupting, adverse weather conditions. So, terima kasih banyak. These sort of things you cannot pay for or demand. You just hope and you rely on the strength of the relationship between our two countries. Sebelumnya erupsi Gunung Dukono pada Jumat 8 Mei memicu evakuasi terhadap 15 pendaki, terdiri dari 7 warga negara Singapura dan 8 WNI, dengan 3 korban jiwa, termasuk 2 warga Singapura dan 1 WNI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat kolaborasi energi di tengah tantangan global yang kian kompleks. Kedua negara juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN. Indonesia dan Singapura memperkuat komitmen kerjasama di sektor energi, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga sentralitas dan persatuan ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta Selasa 12 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas perdagangan listrik lintas batas, investasi energi berkelanjutan, hingga penguatan kerjasama ekonomi di berbagai sektor seperti agribisnis dan teknologi industri. Sugiono mengatakan Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya menjaga stabilitas kawasan serta mengantisipasi dampak konflik global terhadap ketahanan energi dan rantai pasok dunia. We're talking about cross-border electricity trade and energy development and investment that we are hoping to be the largest electricity project. We reaffirm our shared commitment to ASEAN centrality, unity and centrality, especially in this turbulent time. And
We share the view of our concern on the regional and global matter, especially situation in the Middle East that affects directly our energy security and of course supply chains. Sementara itu, Vivian Balakrishnan menilai Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi terbarukan, seperti tenaga surya, panas bumi, dan hidroelektrik yang dapat bersinergi dengan kekuatan Singapura di bidang teknologi dan pembiayaan infrastruktur. Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan ASEAN Power Grid sebagai langkah konkret memperkuat sentralitas ASEAN sekaligus mendukung target net zero emission di kawasan. Indonesia's economic development, Indonesia's plentiful energy potential, in fact, will also complement Singapore's role as a regional hub for technology and for infrastructure financing. And again, this will be another very meaningful way of synergy between our two countries. I see Indonesia as a superpower in energy. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jembatan perintis Garuda di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, resmi difungsikan. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu untuk memperlancar akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedalaman. Pembangunan jembatan perintis Garuda sepanjang 90 meter di Desa Saju Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kini telah rampung dan resmi difungsikan. Jembatan yang merupakan program inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto ini menjadi akses penting bagi masyarakat untuk mempermudah mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta aktivitas anak sekolah di wilayah tersebut. Jembatan ini juga diberikan warna merah putih sebagai simbol persatuan dan kesatuan, serta wujud semangat kebangsaan di wilayah pedalaman. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat yang telah membantu pembangunan jembatan tersebut. Kehadiran jembatan ini disambut antusias warga, terutama anak-anak sekolah, karena akses menuju sekolah kini menjadi lebih mudah dan aman. Dalam keterangannya, Danrem 09 Maharaja Lila, Brigjen TNI Muhammad Syahroni menyampaikan bahwa pembangunan jembatan bukan hanya sekedar infrastruktur fisik, namun juga menjadi simbol gotong royong dan juga pengabdian untuk memajukan daerah pedalaman dan perbatasan. Ciada Bila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa Menyapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi dari ketegangan memuncak Iran, ultimatum Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di tengah upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah. Iran menuntut Washington menerima proposal damai terbaru atau menghadapi keruntuhan diplomatik yang lebih parah. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dalam unggahan X yang menegaskan bahwa Amerika Serikat harus mengakui hak-hak rakyat Iran sebagaimana tertuang dalam proposal damai 14 poin yang diajukan Teheran. Ghalibaf menyebut setiap pendekatan selain itu tidak akan membuahkan hasil dan hanya akan memperburuk situasi seiring dengan memanasnya kondisi diplomatik kedua negara. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menuntut penghentian perang di berbagai wilayah, termasuk Lebanon, pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, serta pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Menyikapi hal tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa respons Iran tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa Washington akan meraih kemenangan mutlak. Trump juga menyebutkan gencatan senjata yang berlangsung sejak sebulan terakhir berada di ambang kehancuran. Hingga kini situasi diplomatik kedua negara masih memanas dan belum menunjukkan titik terang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Desakan terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk mundur dari jabatannya terus meningkat. Puluhan anggota parlemen Partai Buruh dilaporkan mendesak Starmer untuk mundur di tengah memanasnya situasi politik di Inggris.
Sejumlah menteri kabinet Inggris terlihat datang dan meninggalkan kediaman resmi Perdana Menteri Keir Starmer di London pada Selasa 12 Mei waktu setempat. Rekaman video menunjukkan para menteri berjalan keluar dari kediaman resmi PM Inggris di tengah sorotan media internasional. Sejumlah jurnalis terdengar melontarkan pertanyaan terkait masa depan politik Starmer, termasuk menanyakan apakah kepemimpinannya akan berakhir. Menteri yang terlihat hadir antara lain Menteri Kesehatan Wes Streeting, Menteri Pertahanan John Healey, Menteri Energi Ed Miliband, dan Wakil Perdana Menteri David Lammy. Wes Streeting disebut-sebut menjadi salah satu tokoh yang berpotensi menggantikan Starmer bersama Angela Rayner dan Wali Kota Greater Manchester, Andy Burnham. Dalam pertemuan tersebut, Starmer menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan dan Pensiun, Pat McFadden, menyatakan tidak ada satupun menteri kabinet yang secara langsung menantang kepemimpinan Starmer dalam pertemuan itu. Hingga saat ini sebanyak 81 anggota parlemen Partai Buruh dikabarkan telah menyerukan Starmer agar mundur. Jumlah itu disebut telah memenuhi ambang batas untuk memicu kontes kepemimpinan partai. Meski demikian, para pengusul masih harus menyatukan dukungan terhadap satu kandidat pengganti untuk melanjutkan proses tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan pendukung Barcelona turun ke jalan merayakan keberhasilan tim kesayangan mereka usai meraih gelar juara La Liga ke-29. Perayaan semakin menyita perhatian saat bintang muda Lamine Yamal terlihat membawa bendera Palestina dalam arak-arakan kemenangan. Suasana meriah menyelimuti kota Barcelona, Spanyol saat para pemain Barcelona melakukan arak-arakan kemenangan usai memastikan gelar juara La Liga musim 2025-2026. Rekaman video menunjukkan para pemain bernyanyi dan menari di atas bus terbuka sambil berkeliling kota. Ribuan pendukung memadati sepanjang jalur yang dilewati sambil menyalakan suar, menyanyikan lagu klub dan mengibarkan bendera Catalunya. Perayaan juara ini juga menarik perhatian saat pemain muda Barcelona, Lamine Yamal, terlihat membawa bendera Palestina di tengah konvoi perayaan. Sebelumnya, Barcelona memastikan gelar juara setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-0 dalam laga El Clasico. Marcus Rashford membuka keunggulan melalui tendangan bebas spektakuler sebelum Ferran Torres menambahkan gol kedua untuk memastikan kemenangan Blaugrana. Hasil tersebut membuat Barcelona berhasil mempertahankan gelar La Liga dan mengunci trofi ke-29 mereka dengan 3 pertandingan tersisa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bulldozer Israel meratakan puluhan toko milik warga Palestina di wilayah Tenggara Yerusalem sebagai bagian dari pembebasan lahan untuk proyek jalan yang dikaitkan dengan pembangunan permukiman. Rekaman video menunjukkan bulldozer Israel menghancurkan deretan toko milik warga Palestina di pinggir sebuah kota di Tenggara Yerusalem. Menurut laporan setempat, sekitar 50 toko dibongkar untuk memberi ruang bagi pembangunan jalan baru yang disebut terkait dengan akses menuju kawasan permukiman Israel. Aksi pembongkaran ini memicu kekecewaan dan kemarahan warga Palestina karena banyak dari toko tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat menyaksikan proses pembongkaran di tengah puing-puing bangunan dan debu yang menyelimuti kawasan tersebut. Hingga saat ini pihak otoritas Israel menyatakan pembangunan jalan dilakukan untuk kepentingan infrastruktur dan konektivitas kawasan. Namun langkah itu kembali memunculkan kritik terkait ekspansi permukiman di wilayah Palestina. Pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki selama ini menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel dan Palestina. Sampai saat ini ketegangan terkait pembangunan permukiman dan penggusuran warga Palestina masih terus menjadi sorotan internasional di tengah upaya mencari solusi damai di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 58 biksu peserta Indonesia Walk for Peace atau IWFP 2026 tiba di Banyuwangi setelah menempuh perjalanan panjang dari Thailand menuju Indonesia dalam rangkaian Tudong menuju Candi Borobudur untuk memperingati perayaan Waisak 2026.
Kedatangan para biksu di Banyuwangi disambut hangat oleh warga dari berbagai latar belakang agama yang berbaris di sepanjang jalan untuk memberikan dukungan makanan dan minuman. Setelah memasuki kawasan desa, para biksu beristirahat dan menggelar doa bersama masyarakat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Vihara Jaya Manggala di Gambiran. Kegiatan ini dinilai bukan sekedar perjalanan fisik, namun juga membawa pesan moral tentang perdamaian, kesabaran, dan toleransi antar umat beragama. Tudong internasional ini diikuti para biksu dari Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia dengan menempuh perjalanan sekitar 666 km dari Bali menuju Borobudur Temple. Selama perjalanan, para biksu berjalan kaki sekitar 30 hingga 40 km setiap hari, sambil menjalani kehidupan sederhana dan menjaga nilai-nilai spiritual. Kegiatan yang mengusung tema Dharma Maintains World Peace ini juga menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Para biksu dijadwalkan tiba di Borobudur Temple pada akhir Mei untuk mengikuti puncak perayaan Hari Raya Waisak. Perjalanan Tudong IWFP 2026 ini diharapkan menjadi pesan damai bagi dunia, sekaligus memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah jalan utama dan jalur tol di Beijing terlihat dipasangi bendera Amerika Serikat dan China sebagai bagian dari persiapan penyambutan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan melakukan kunjungan pada 14 Mei mendatang. Terlihat dalam sejumlah rekaman video, bendera China berdampingan dengan bendera Amerika Serikat menghiasi kota Beijing sebagai bagian dari penyambutan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan tiba pada 14 Mei 2026 mendatang. Kunjungan Presiden Trump akan berlangsung selama beberapa hari dengan fokus pada hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, serta pembahasan isu strategis antara Washington dan Beijing. Dalam agenda yang direncanakan, Presiden Trump akan melakukan perbincangan tingkat tinggi dengan Presiden China Xi Jinping, serta dengan pejabat senior Amerika Serikat yang menyertainya, termasuk tim bidang ekonomi dan keamanan nasional. Hari pertama kunjungan direncanakan diawali dengan upacara penyambutan resmi dan perundingan bilateral awal, yang akan dilanjutkan dengan negosiasi terkait tarif, perdagangan, dan isu keamanan kawasan. Sebelumnya, Trump dan Xi terakhir kali bertemu secara langsung pada tahun 2019 di KTT G20 di Osaka, Jepang, saat keduanya membahas ketegangan perdagangan dua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dikabarkan akan berlangsung di tengah memanasnya konflik Iran, yang kini menjadi isu utama dalam hubungan kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing pada 13 hingga 15 Mei 2026 dan bertemu Presiden China Xi Jinping dalam agenda pertemuan bilateral. Para pengamat menilai konflik Iran dan gangguan di Selat Hormuz akan menjadi salah satu topik paling sensitif dalam kunjungan kenegaraan ini. China selama ini diketahui sebagai salah satu pembeli terbesar pasokan minyak Iran, sehingga ketegangan di kawasan Timur Tengah dinilai langsung berdampak pada kepentingan energi dan ekonomi Beijing. Presiden Trump sebelumnya menyatakan berharap China dapat membantu mendorong pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran penting bagi distribusi minyak dunia yang saat ini terganggu akibat konflik. Sejumlah pengamat juga menilai, meski Washington dan Beijing sama-sama berkepentingan menjaga stabilitas kawasan, keduanya memiliki perbedaan arah pandangan terkait cara menyelesaikan konflik dengan Iran. Pertemuan ini juga dinilai akan membahas isu-isu lain termasuk hubungan dagang, keamanan kawasan, dan persaingan strategis antara dua negara adik kuasa tersebut. Saat ini dunia internasional menantikan hasil pertemuan Trump dan Xi Jinping yang dinilai dapat memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi Beijing pada Rabu ini untuk menemui pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Kedua pemimpin negara tersebut akan membahas krisis perang, isu perdagangan, serta perkembangan teknologi dunia. Presiden Donald Trump mendarat di Beijing saat popularitasnya di dalam negeri tertekan akibat dampak perang di Iran. Konflik tersebut telah memicu lonjakan harga energi global dan mengguncang stabilitas pasar dunia. Dalam pertemuan kenegaraan ini,
Trump akan membahas secara khusus terkait krisis Iran bersama Presiden Xi Jinping. Sebelumnya, Trump menyatakan kekecewaannya terhadap Tiongkok yang dinilai belum menggunakan hubungan ekonomi kuatnya untuk menekan Iran. Amerika Serikat berharap Tiongkok dapat mendesak otoritas Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz guna menstabilkan harga minyak dunia. Selain isu perang, Trump membawa sejumlah direktur perusahaan besar untuk merundingkan urusan perdagangan. Kedua negara berupaya memperpanjang kesepakatan gencatan senjata dagang yang telah berlangsung sejak musim gugur lalu, guna menghindari pengenaan tarif tinggi yang saling merugikan. Kedua pemimpin juga akan membicarakan topik sensitif terkait rencana penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Pihak Tiongkok secara tegas menolak rencana tersebut, meskipun Gedung Putih telah memberikan persetujuan pada kesepakatan tersebut. Pertemuan ini diharapkan dapat memberi kepastian di tengah ketegangan geopolitik dan ekonomi yang terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan dialog tentang pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bersama dengan Tia Mariatul Kiptiah, ahli kajian Timur Tengah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah situasi tersebut, perhatian dunia kini juga tertuju pada rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan dua pemimpin negara besar ini dinilai dapat memengaruhi arah geopolitik global, termasuk dinamika konflik di kawasan Timur Tengah. Lantas bagaimana pertemuan ini dapat memengaruhi dinamika politik global dan konflik di Timur Tengah? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah, Mbak Tia Mariatul Kiptiah. Halo, selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi Mas Abdi. Baik, Mbak Tia, di tengah memanasnya hubungan Amerika Serikat dan juga Iran, belakangan ini perhatian dunia juga tertuju pada rencana pertemuan antara Donald Trump dan juga Xi Jinping. Lantas sebenarnya seberapa penting pertemuan kedua pemimpin ini terhadap situasi geopolitik global khususnya yang terjadi di Timur Tengah saat ini, Mbak? Ya, sangat penting karena ini merupakan harapan terakhir kita ya supaya terjadi perdamaian dan Iran serta Amerika Serikat kembali ke round 3 perundingan karena dua perundingan itu sudah gagal. Di Islamabad gagal, kemudian ada perundingan lagi berikutnya. Iran meninggalkan lokasi duluan begitu ya, di saat Amerika Serikat on the way menuju Islamabad. Jadi dua meeting perundingan itu deadlock. Jadi kita berharap setelah Trump bertemu dengan Jinping itu ada perubahan sikap dari Trump, ada perubahan decision atau keputusan dari Trump sehingga perundingan round 3 ini bisa terjadi, Mas Abdi. Karena bisa jadi dalam pertemuan tersebut ada beberapa input dari Jinping begitu ya, yang disampaikan kepada Trump sehingga Trump bisa menurunkan tensi di kawasan Timur Tengah serta bisa meng-approve beberapa bagian proposal Iran yang dianggap menurut Trump itu sampah. Kemarin dia sempat menyatakan itu begitu ya. Kemudian bisa menjadi lawan komunikasi yang cukup baik lah dan mengurangi action-action yang memang itu mempressure Iran. Karena Iran itu sebetulnya Mas Abdi dari kultur politik Iran, kalau misalnya dilakukan serangan, dia akan serang balik. Kalau Amerika Serikat diam, dia juga akan diam. Jadi Iran itu defense sistemnya, jadi hanya merespon dan dia juga mengukur berapa besar tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Jika tekanan itu sampai di misalnya 3, dia akan melakukan hal yang sama. Jika Amerika Serikat menaikkan sedikit pressure-nya, dia juga akan menaikkan responnya. Nah, ini yang harus kita harapkan dari pertemuan dengan Jinping ini. Jinping bisa memberikan input terhadap Trump untuk tidak melakukan sikap-sikap atau action-action yang membuat Iran melakukan feedback
merespon, kemudian tensi di kawasan Timur Tengah menjadi naik kembali. Karena apa? Kita mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap konflik ini untuk segera berakhir. Karena Selat Hormuz itu merupakan esensial jalur yang mengangkut banyak kapal tanker ke berbagai negara. Salah satunya ke kawasan Asia itu cukup signifikan ya, bila dibandingkan dengan ke kawasan Uni Eropa misalnya. Jadi memang semua pihak harus mempush supaya segera terjadi perdamaian, dan harapan kita yang terakhir itu adalah di Jinping saat nanti Trump akan bertemu dengan Jinping pada 13-14 Mei mendatang, Mas Abdi. Mbak Tia, tadi Anda katakan bahwa Xi Jinping ini bisa memberikan input untuk kemudian bisa meredakan Trump begitu. Output seperti apa, perubahan sikap seperti apa yang mungkin Anda bisa analisis yang bisa terlihat dari Trump ini? Sebetulnya begini, nanti pertemuan itu tidak melulu tentang Iran. Saya menganalisis bahwa nanti dalam meeting tersebut ada beberapa poin yang memang Cina juga membicarakan mengenai kepentingan nasionalnya. Misalnya mengenai tarif dagang itu juga kan sempat tensinya naik antara Amerika Serikat dengan Cina. Nah ini juga akan minta didiskusikan oleh pihak Jinping, karena posisi Jinping itu yang mengundang pihak Amerika Serikat. Jadi saya tidak yakin pertemuan itu melulu tentang Iran, tidak. Pasti Cina juga akan beberapa kali melakukan offering atau penawaran bagaimana berkaitan kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat yang itu menguntungkan Cina. Tapi berharapnya di sela-sela itu ada beberapa input yang cukup mengarah kepada perdamaian. Misalnya Trump mengakhiri mengenai perang dengan Iran ini, dan yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat mengenai pengayaan uranium Iran itu Cina bisa menjamin misalnya ya bahwa Iran tidak menggunakan senjata nuklir atau tidak membuat senjata nuklir, kemudian pengayaan uraniumnya diturunkan sesuai dengan Iran untuk hanya memenuhi kebutuhan energi Iran. Nah itu kan bisa dibicarakan sebetulnya, ibaratnya menjadi mediator tidak formal begitu ya. Kalau Pakistan itu formal begitu ya, ini bisa jadi input-input itu Cina seolah menjadi atau menjembatani komunikasi politik antara Iran dengan Amerika Serikat, karena Cina dekat betul dengan Iran, dan Cina juga mempunyai kepentingan Iran tetap eksis di kawasan begitu. Jadi mudah-mudahan input itu tadi mengenai uranium, mengenai Hormuz, bagaimana Cina bisa meyakinkan Trump bahwa memang Iran membuat senjata nuklir dan uraniumnya bisa masih di ambang batas aman begitu. Itu harus disampaikan harusnya ya. Kalau memang itu bisa meyakinkan Amerika Serikat untuk bisa menyudahi konflik ini. Mbak Tia, kalau kita lihat hubungan antara Amerika Serikat dan juga Cina, tadi juga sempat disindir tentang adanya perang dagang dan juga tarif dagang. Ini kan masih tetap tensinya masih begitu tinggi gitu. Lantas seperti apa sih posisi strategis Cina sebagai mediator ini untuk kemudian meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah? Oke, yang pasti yang pertama kali dibicarakan itu adalah kepentingan Cina itu sendiri, Mas Abdi. Jadi nanti pas meeting dengan Trump, itu pasti akan dibicarakan tarif dagang dulu daripada Iran dulu ya. Saya tidak tahu di poin keberapa kira-kira poin antara perdamaian Iran dengan Amerika Serikat ini bisa masuk dalam meeting antara Trump dengan Jinping begitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan perspektif hubungan internasional ya, tentu ketika terjadi satu meeting antara negara, yang didahulukan itu adalah kepentingan nasionalnya negara tersebut. Jadi artinya Cina pasti akan membahas tarif dagang dulu, akan membahas mengenai perusahaan-perusahaan Cina yang memang punya cooperation dengan Iran, baru akan mengarah kepada perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Demikian Mas Abdi. Oke, artinya di sini Cina pasti memang akan mementingkan kepentingan nasionalnya dulu. Dan sebelumnya juga kita tahu bahwa Amerika ini terkait dengan One China Policy begitu ya. Apakah isu terkait Taiwan juga akan turut dibahas menurut Anda, Mbak Tia? Bisa jadi. Karena Taiwan juga itu kan merupakan bagian daripada national interest-nya Cina ya. Dan Amerika Serikat itu join dan terlibat dalam masalah Taiwan dan Cina ini. Jadi saya berpikir bahwa masalah Taiwan ini juga akan dibicarakan. Hanya saja belakangan kan memang ada satu cooperation antara Taiwan dengan Cina. Saya melihat ada satu perubahan cukup signifikan. Jadi Cina mulai menerima ekspornya Taiwan ya. Dari berbagai alat elektronik misalnya atau kerjasama di bidang mesin, itu ada satu pergeseran yang maju menurut saya begitu ya, karena sebetulnya sebelumnya Cina tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Taiwan, tapi belakangan
Cina juga mulai approach terhadap Taiwan. Taiwan juga mulai menerima beberapa impor dari Cina. Nah, tapi tetap dalam nanti pertemuan dengan Amerika Serikat dengan Trump, kerjasama dengan Taiwan pun itu akan masuk dalam diskusi mereka. Tapi Mbak Tia, menurut Anda, apakah justru pembahasan Taiwan ini justru nantinya akan menjadi sentimen baru? Yang justru sebenarnya kan kita harapkan pertemuan ini menghasilkan pertemuan yang mungkin mendamaikan, ada solusi gitu. Bagaimana Anda melihat sentimen dari Amerika dengan Cina ini sendiri terkait dengan isu Taiwan? Saya pikir topiknya yang inti nanti dalam pertemuan tersebut tetap akan ke Iran. Karena memang itu yang saat ini menjadi sorotan dunia internasional. Kita, salah satunya Indonesia, sangat membutuhkan bagaimana suplai energi itu aman ke seluruh kawasan, sehingga cukup mempengaruhi ekonomi kita juga, rupiah sekarang Mas, mulai terus terjun bebas begitu ya. Kemudian harga BBM juga sudah mulai naik terus. Nah, khawatirnya memang APBN kita juga sudah tidak kuat mensubsidi. Nah, saya ada kekhawatiran ke arah sana. Jadi saya pikir sama, negara-negara ASEAN lain juga memiliki kekhawatiran yang serupa dengan Indonesia. Belum lagi Cina sendiri juga suplai energinya cukup sangat tergantung dari Timur Tengah. Jadi pembicaraan tersebut antara Trump dengan Jinping itu lebih fokus kepada Iran daripada ke Taiwan. Saya melihatnya ke arah sana. Selain juga Cina akan membahas mengenai kerjasama ekonomi antara Cina dengan Amerika Serikat. Begitu. Baik, Mbak Tia, yang juga menjadi pertanyaan besar dari komunitas global juga, sebenarnya pertemuan ini akan menghasilkan perjanjian yang seperti apa secara substantif menurut Anda antara Amerika dan juga Cina ketika nanti mereka bertemu, apa kira-kira keputusan yang benar-benar substantif begitu yang akan disepakati dari kedua belah pihak ini? Kalau substansif, saya pikir masing-masing akan memikirkan kepentingan nasionalnya ya. Dalam HI itu national interest itu core, atau kepentingan nasional itu core, inti. Artinya dalam diskusi mereka berdua nanti, Trump tentu akan menyodorkan poin-poin yang memang Cina bisa diajak kerjasama. Satu, dalam meredam Iran, dua, dalam economic cooperation dengan Amerika Serikat. Yang kedua, bagi Cina pasti didahulukan pembahasannya itu adalah tarif dagang. Karena barang dari Cina yang masuk ke Amerika Serikat itu cukup besar, Mas. Cukup signifikan. Dan ini bisa dilihat dari interdependensi, bisa dilihat atau dianalisis mengenai kedua negara ini dengan konsep interdependensi. Artinya apa? Amerika Serikat butuh Cina terhadap barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan rakyat Amerika Serikat. Kemudian Cina juga butuh Amerika Serikat untuk memasarkan produknya. Amerika Serikat itu pasar yang sangat besar, Mas. Jadi tentu dua-duanya ini saling membutuhkan. Artinya mereka akan membicarakan mereka terlebih dahulu daripada Iran. Baru nanti kemudian mereka akan membicarakan keamanan di kawasan Timur Tengah, termasuk juga persoalan perang ini harus diakhiri dan Amerika Serikat akan menerima advice atau input dari Cina. Kemudian mudah-mudahan Trump bisa menerima itu dan merealisasikannya. Kemudian Iran juga bisa percaya kalau bisa Cina menjadi mediator supaya Iran kembali ke perundingan, Amerika kembali ke perundingan, kemudian mereka bertemu dalam satu forum meskipun secara tidak langsung ya, tapi ada poin-poin yang memang bisa ketemu titiknya, Mas. Kalau sampai sekarang kan titiknya susah ketemu tuh, terutama mengenai uranium dan front Iran di Timur Tengah. Tapi mudah-mudahan setelah nanti visit Trump ke Cina, itu nanti ada perubahan dari poin-poin yang disepakati tersebut. Tia, itu kan yang kita harapkan ya bersama-sama dari hasil pertemuan ini. Iya. Tapi jika pertemuan antara keduanya ini tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan oleh Amerika Serikat ataupun keduanya, bagaimana dampaknya terhadap stabilitas geopolitik global? Saya khawatirnya kalau ternyata setelah meeting tidak ada poin yang cukup signifikan mempengaruhi Trump, khawatirnya ini tensi naik, malah misalnya Amerika Serikat melakukan serangan, dan sebagaimana kita tahu, Iran itu hanya akan melakukan respon. Jadi jika Amerika Serikat menaikkan tensi, menyerang Iran, dia akan menyerang balik. Nah ini yang dikhawatirkan begitu. Dikhawatirkan meeting tersebut mereka hanya membicarakan kepentingan nasionalnya mereka masing-masing. Iran hanya menjadi poin kecil dalam meeting itu, khawatirnya demikian ya Mas. Dan sekembalinya dari Cina tidak merubah konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini menjadi lebih baik, tapi malah semakin panas, khawatirnya demikian. Karena kita tidak tahu dalam meeting tersebut apa yang akan dibahas, apakah detail membahas Iran atau mereka mementingkan kepentingan negaranya masing-masing yang lebih didetailkan, yang lebih difokuskan.
Nah kalau kita lihat, kalau misalnya pulang Trump, ternyata tidak ada perubahan sikap, tidak ada statement yang dapat meredam konflik, malah menyerang Iran, artinya Cina tidak berpengaruh dalam menurunkan tensi di Timur Tengah yang padahal Cina saat ini menjadi harapan seluruh dunia internasional untuk bisa terlibat, kalau bisa menjadi mediator dan meredam emosinya Amerika Serikat untuk tidak melakukan provokasi, untuk tidak melakukan serangan-serangan terhadap Iran, dan Iran juga bisa menahan untuk tidak membalas begitu. Harapannya demikian, tapi kita tidak tahu kan? Kita tidak tahu karena memang Cina banyak sekali dalam sejarahnya tidak banyak terlibat dalam konflik Timur Tengah. Dalam Palestina kan Cina tidak terlibat, dia hanya mengirimkan human aid atau bantuan kemanusiaan, just it, hanya itu. Jadi semoga dengan Iran ini, karena Iran ini penting untuk Cina, dia mau untuk terlibat minimal di belakang layar untuk bisa meredam kedua belah pihak. Baik, ya kita harapkan ada keputusan dan juga kesepakatan yang substantif antara pertemuan dari Amerika Serikat dan juga Cina, dan khususnya bisa meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah khususnya Iran. Terima kasih Mbak Tia Mariatul, pengamat Timur Tengah sudah bergabung bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali Mbak Tia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Menyapa Indonesia Pagi hari ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Sahih mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.